Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, let me introduce myself first. My name is Veriska Pratiwi. I have a nickname, Veriska. I'm from English Department Class 22 EWA. Here, I want to explain about what the meaning of allegory gua by Pluto. Okay, to be continued. Pluto dalam bukunya yang berjudul The Republic pernah berkata bahwa hidup adalah seperti terpenjaranya kita dalam sebuah gua sepanjang waktu. Yang kita lihat dan perhatikan selama ini adalah hanya sekedar bayangan semata, bukan dari bentuk kenyataan sejati. Dalam alegori gua ini, dikisahkan beberapa tahanan telah hidup dalam gua sejak mereka lahir tanpa sedikit pun pengetahuan mereka tentang dunia luar. Mereka hanya dapat melihat objek melalui bayangan yang disebabkan oleh api. Pada suatu hari, ikatan seorang tawanan terlepas. Ia menyaksikan bayangan yang ia lihat selama ini ternyata adalah bayangan para budak yang berlalu lalang di depan api tersebut, bukan gambaran realitas yang sesungguhnya. Ia kemudian berusaha dengan bersusah payah memanjat tebing gua untuk keluar dari gua dan menyaksikan banyak hal yang tidak pernah ia lihat selama ini. Ia merasa aneh saat kenyataan menawarkan hal lain. Saat pengetahuannya berpendapat bahwa bayangan adalah kenyataan sesungguhnya, namun kenyataan adalah kenyataan. Dirinya sadar bahwa selama ini apa yang ia lihat hanyalah bayangan dari sebuah objek yang jauh lebih indah dan berwarna. Akhirnya, orang tersebut kembali ke gua dan menemui teman-temannya. Ia menerangkan realitas yang sesungguhnya, bahwa yang selama ini mereka anggap kebenaran ternyata hanyalah bayang-bayang saja. Namun, teman-temannya dengan tegas menolak keras pendapatnya, kemudian berpikir jika dirinya gila dan bodoh. Dalam alegori gua ini, Pluto berusaha menganalogikan sebagai pengetahuan. Kita sering dibutakan oleh beberapa hal yang kita yakini sebagai kebenaran dan menolak kebenaran yang lebih nyata. Lantas menganggap kita mengetahui dan paling benar dalam suatu hal. Sehingga hal tersebut akan membuat ia merasa sulit untuk terbuka dan melihat kejernihan realitas yang ada. Dalam alegori gua ini dapat disimpulkan bahwa tak peduli seberapa banyak hal yang kita pikir kita tahu, karena sebenarnya kita hanya mengetahui sedikit mengenai kehidupan dan seberapa banyak kemajuannya kita peroleh. Kita bukan siapa-siapa atau kita bukan apapun dibanding kebesaran Tuhan yang telah memberi kita, telah mengasihi kita dalam segala hal pengetahuan. I think it is enough for me. Thank you for your attention. Oke, kali ini kita akan membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan resepsi sastra. Mari kita lanjut. Pengertian resepsi sastra itu sendiri. Secara bahasa, resepsi berasal dari kata receiver yang dapat diartikan sebagai penerimaan atau penyambutan dari pembaca. Atau dapat disimpulkan bahwa resepsi sastra adalah suatu tanggapan pembaca terhadap suatu karya sastra. Karya sastra akan berarti bagi pembaca apabila terjadi pemaknaan terhadap suatu karya tersebut. Akan tetapi, di sini seorang pengarang tidak menyediakan makna bagi karya yang diciptakan olehnya. Disinilah pembaca yang harus berperan aktif untuk memburu, mengejar, merebut, dan memberikan makna pada suatu karya tersebut. Maka, apalah arti suatu teks sastra tanpa makna? Nah, dari sini dapat kita pahami besarnya peran pembaca. Tanpanya, sastra kehilangan makna, bukan? Dengan dasar pandangan inilah timbul pergeseran perhatian terhadap teks sastra kepada pembaca sebagai pemberi makna suatu karya sastra. Oke, karena pembaca selaku pemberi makna adalah variabel menurut ruang, waktu, dan golongan sosial budaya, hal itu berarti bahwa karya sastra tidak sama pembacaan, pemahaman, dan penilaiannya sepanjang masa atau dalam seluruh golongan masyarakat tertentu. Pembacaan yang beragam dalam periode waktu yang berbeda akan menunjukkan efek yang berbeda pula bagi para pembacanya. Pengalaman pembaca akan menunjukkan orkestrasi yang padu antara tanggapan baru pembacaannya dengan teks yang membawanya hadir dalam aktivitas pembacaan pembacanya. Teori resepsi ini tidak hanya memahami bentuk suatu karya sastra dalam bentangan historis berkenaan dengan pemahamannya. Teori menuntut bahwa suatu karya individu menjadi bagian rangkaian karya lain untuk mengetahui arti dan kedudukan historisnya dalam konteks pengalaman kesastraannya.
pada tahapan sejarah resepsi karya sastra terhadap sejarah sastra sangat penting. Yang terakhir, memanifestasikan dirinya sebagai proses resepsi pasif yang merupakan bagian dari pengarangan. Pemahaman berikut dapat memecahkan bentuk dan permasalahan moral yang ditinggalkan oleh suatu karya sebelumnya dan pada gilirannya menyajikan permasalahan baru. Nah, kurang lebih ini adalah apa yang dimaksud dengan permasalahan resepsi sastra. Oke, untuk yang terakhir kita akan membahas tentang pengertian estetika. Apa sih itu estetika? Mari kita simak lebih lanjut. Estetika, secara etimologis istilah estetika berasal dari bahasa Latin yaitu aestheticus dan berasal dari bahasa Yunani yaitu aesthetikos, atau sama-sama dapat diartikan sebagai hal-hal yang dapat diserap atau dapat dirasakan oleh panca indera manusia. Ada juga yang menyebutkan bahwa arti estetika ialah suatu cabang ilmu filsafat yang membahas tentang keindahan dan biasanya terdapat di dalam seni dan alam semesta dari segi unsur bentuk, warna, tema, dan motif biasnya. Atau sebagai kesimpulan, estetika adalah ilmu yang membahas bagaimana keindahan dapat terbentuk, serta bagaimana keindahan itu dapat kita rasakan. Sebuah keindahan yang sudah terbentuk tentunya juga harus dapat dirasakan oleh banyak orang. Estetika ini juga membahas bagaimana tanggapan manusia terhadap estetika tersebut. Estetika yang sering disebut oleh banyak orang yaitu estetika adalah keindahan. Namun, rupanya jika ditelaah lebih lanjut, ada cukup banyak pengertian dari estetika tersebut. Setiap orang mempunyai pengertian yang berbeda antara satu dan lainnya mengenai arti dan makna dari estetika itu sendiri. Estetika juga memiliki manfaat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dapat menambahkan pengetahuan manusia mengenai nilai-nilai kesenian serta keindahan. Yang kedua, dapat menambah pengetahuan manusia tentang unsur-unsur seni dan keindahan, serta bermacam faktor yang mempengaruhi seni itu sendiri. Dan yang ketiga adalah menambahkan pengetahuan manusia tentang unsur-unsur subjektif yang mempengaruhi kemampuan manusia dalam menikmati seni serta keindahan itu. Dan yang terakhir, estetika juga dapat berfungsi untuk mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keindahan dan menilai sesuatu hal yang dianggap baik atau buruk dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah dapat mengekspresikan dan menghadirkan reaksi emosi dari tanggapan suatu seni. Nah, kurang lebih itu adalah pengertian dari estetika. Semoga dapat mudah dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon.